Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu syarat sebuah peta yang baik dan perbedaan antara peta, atlas, dan globe. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 3 yaitu Andre Silaban, Nurhanisra Panggabean, Rika Silvia Harahap, dan saya sendiri Safira Dwi Anissa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami mulai penjelasannya. Latar belakang. Peta merupakan cerminan kondisi permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang diperkecil serta ditampilkan pada bidang datar dengan memakai perbandingan atau skala tertentu. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan suatu gambaran ataupun representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang diseleksi dari permukaan bumi yang terdapat kaitannya dengan permukaan bumi ataupun benda-benda angkasa. Pada umumnya, peta ditafsirkan pada suatu bidang datar serta setelah itu diperkecil atau memakai skala. Peta, atlas, dan globe menggambarkan keadaan rupa bumi dengan simbol-simbol tertentu. Dalam membuat peta, dibutuhkan syarat-syarat tertentu agar peta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Syarat dalam pembuatan peta ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Equidistance. Perbandingan antara jarak yang ada di peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan haruslah sama, oleh karena itu digunakan skala. Sebagai contoh, skala jarak antara kota A dan kota B adalah 1:100.000, yang artinya jarak antara kota A dan kota B pada keadaan sebenarnya adalah 1 km. Yang kedua, ada equivalen. Luas daerah yang digambarkan dalam peta haruslah tepat atau paling tidak mendekati luas sesungguhnya di permukaan bumi yang dikalikan oleh skala adalah arti dari equivalen. Sebagai contoh, Pulau Jawa memiliki total luas keseluruhan 120.000 km persegi. Maka dari itu penggambaran pada peta harus sesuai dengan perbandingan antara kondisi sebenarnya dan pada peta. Yang ketiga, peta harus memuat informasi yang lengkap. Pada peta yang dibuat harus menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat, terutama dalam hal pemberian informasi mengenai kondisi jalan, keadaan bentang alam, batas-batas wilayah, sumber daya alam, wilayah perairan, dan lain sebagainya. Syarat yang keempat ada konform. Bentuk dari suatu daerah yang dipetakan haruslah sama dengan kondisi yang sebenarnya. Karena peta adalah pengecilan kondisi rupa bumi yang disajikan dalam bidang datar, pada peta haruslah ditambahkan simbol-simbol tertentu yang mewakili ketampakan permukaan bumi. Sebagai contoh, Pulau Papua sekilas sangat mirip dengan bentuk kepala burung. Oleh karena itu, pada peta juga harus digambarkan sesuai atau mendekati dengan bentuk aslinya. Yang kelima ada judul peta. Judul peta memberikan informasi yang akan diberikan dalam gambar peta. Oleh karena itu, judul peta harus singkat, padat, dan akurat. Misalnya, peta Jakarta memberikan informasi semua tentang kota Jakarta. Dan yang terakhir adalah peta mudah dibaca. Peta adalah gambaran permukaan bumi secara lebih mudah. Oleh karena itu, peta harus dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau penggunanya, seperti memberikan warna tertentu pada peta untuk wilayah perairan ataupun ketinggian suatu tempat. Komponen dalam sebuah peta. Peta yang baik memiliki komponen-komponen tertentu agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta biasanya diletakkan di tengah bagian atas. Namun, ada beberapa peta yang memiliki judul tidak berada di tengah bagian atas. Judul peta harus padat, ringkas, dan informatif, karena judul peta menyampaikan daerah dan fenomena yang ada di peta. Yang kedua ada skala. Peta adalah hasil pengecilan permukaan bumi, sehingga perbandingan antara kenyataan di permukaan bumi dengan yang digambarkan pada peta disebut skala. Skala adalah perbandingan jarak lurus antara dua titik seimbang atau luas wilayah di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan atau di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama.
Pada umumnya, skala dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama skala pecahan atau numerik. Adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk angka perbandingan atau pecahan. Contohnya skala peta 1 banding 50.000. Skala ini dapat diterjemahkan sebagai 1 cm pada peta merupakan 50.000 cm pada kenyataan atau 0,5 km. Yang kedua ada skala garis. Adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah garis ruas garis bilangan. Yang ketiga ada skala verbal, adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat lengkap. Contohnya 1 cm pada peta berbanding dengan 500 meter di permukaan bumi. Legenda atau keterangan. Peta adalah hasil penyederhanaan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Karena itu diperlukan simbol-simbol tertentu yang menjadi perwakilan kenampakan tersebut ketika dituangkan ke dalam bentuk peta. Legenda pada peta harus menerangkan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Legenda biasanya ditempat dalam satu kotak dan diletakkan di pojok kiri bawah peta. Namun, tidak menutup kemungkinan legenda diletakkan di tempat lain selama tidak mengganggu kenampakan peta dan kemenarikan peta tersebut. Tanda orientasi. Tanda orientasi yang dimaksud di sini adalah petunjuk arah. Hal ini sangat diperlukan oleh pengguna peta untuk menunjukkan posisi dan arah tertentu titik ataupun wilayah. Deklinasi. Penunjuk arah utara pada peta topografi terdiri dari 3 macam arah utara, yakni sebagai berikut. Utara peta atau utara grid atau grid north, yaitu arah utara dari peta topografi tersebut yang arahnya sejajar dengan garis-garis vertikal grid utara magnetik atau magnetic north, yaitu arah utara yang menunjuk ke titik kutub utara magnet bumi. Utara sesungguhnya atau true north, yaitu arah utara yang menunjuk ke titik kutub utara bumi. Simbol dan warna. Simbol adalah penyederhanaan ketampakan pada permukaan bumi, sedangkan warna adalah perwakilan karakteristik permukaan bumi yang ditandai dengan perbedaan warna yang berangsur-angsur atau gradasi. Simbol peta. Simbol pada peta dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, sifat, dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, peta dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional seperti simbol kota, gunung, pertambangan, titik triangulasi atau titik ketinggian, dan tempat dari permukaan laut. Yang kedua ada simbol wilayah, digunakan untuk menunjukkan ketampakan wilayah seperti rawa, hutan, dan padang pasir. Yang ketiga ada simbol aliran, untuk menyatakan alur dan gerak suatu fenomena. Yang keempat ada simbol batang, digunakan untuk menyatakan harga suatu fenomena dibandingkan dengan harga fenomena yang lain. Yang kelima ada simbol lingkaran, digunakan untuk menyatakan kuantitas dalam bentuk rasio dan persentase. Yang keenam ada simbol bola, digunakan untuk menyatakan isi atau volume. Semakin besar bola, menunjukkan volumenya semakin besar, dan sebaliknya, semakin kecil bola, berarti volumenya semakin kecil. Berikut adalah gambar dari penjelasan simbol yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan sifatnya, simbol peta dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada simbol kualitatif, digunakan untuk membedakan persebaran fenomena dan atau benda yang digambarkan, seperti untuk menggambarkan penyebaran jenis hutan, jenis tanah, penduduk, dan fasilitas pendidikan. Simbol kualitatif hanya membedakan penyebaran jenisnya tanpa ukuran yang tegas. Yang kedua ada simbol kuantitatif, digunakan untuk menyatakan jumlah. Pada simbol-simbol yang bersifat kuantitatif, biasanya terdapat gradasi, baik dalam bentuk arsiran maupun warna. Adanya gradasi arsiran dari rapat sampai renggang, ataupun warna dari warna gelap sampai renggang, menggambarkan perubahan kuantitas. Berdasarkan lokasi dan fungsinya. Berdasarkan lokasinya, kita mengenal simbol-simbol di wilayah daratan, antara lain gunung, kota, dataran rendah, rel kereta api, dan jalan raya. Simbol perairan misalnya danau, sungai, laut, dan rawa. Adapun contoh simbol berdasarkan fungsinya, antara lain simbol budaya seperti candi, keraton, dan taman buatan manusia. Warna pada peta. Warna yang digunakan pada peta memiliki aturan baku. Warna laut, danau, dan sungai pada peta digunakan warna biru. Temperatur atau suhu digunakan warna merah atau coklat. Curah hujan digunakan warna biru atau hijau. Daerah pegunungan tinggi atau dataran tinggi
dengan ketinggian 2.000 sampai 3.000 meter dari permukaan laut dipergunakan warna coklat tua. Dataran rendah atau pantai dengan ketinggian 0 sampai 200 meter dari permukaan laut digunakan warna hijau. Sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber data untuk peta dapat diperoleh dari survei secara langsung ke lapangan atau data primer, atau menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya, data sekunder. Pencantuman tahun pembuatan peta dapat menggambarkan dan melakukan pengkajian atas dasar kecenderungan tertentu. Peta. Peta merupakan suatu gambaran ataupun representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang diseleksi dari permukaan bumi, yang terdapat kaitannya dengan permukaan bumi, ataupun benda-benda angkasa yang dituangkan dalam bentuk gambar dua dimensi. Atlas. Atlas adalah kumpulan peta-peta yang disusun menjadi satu wujud jilid maupun dalam kondisi lepas-lepas, namun tetap dikumpulkan menjadi satu bagian yang memiliki tujuan tertentu, umumnya digunakan untuk kepentingan berskala besar. Peta memiliki beberapa ciri, yakni sebagai berikut. 1. Memiliki skala yang bervariasi dari skala kecil, skala sedang, hingga skala besar. 2. Mudah untuk diperbanyak. 3. Umumnya digunakan sebagai peta dasar untuk membuat peta lanjutan atau peta tematik. 4. Daerah atau wilayah yang digambarkan relatif sempit. 5. Gambaran wilayah yang lebih besar atau inset digunakan untuk mengetahui lokasi peta. 6. Peta berskala besar digunakan untuk perencanaan yang membutuhkan data. Globe. Globe adalah suatu ungkapan permukaan bumi dalam bentuk gambar yang diwujudkan ke dalam bola berbentuk bumi seperti wujud asli bumi itu sendiri. Globe mempunyai skala yang benar dan konstan di seluruh bagian globe. Adapun karakteristik globe yakni 1. Menunjukkan lokasi nyata atau sebenarnya. 2. Dapat mengetahui lokasi suatu titik atau wilayah terhadap lokasi titik atau wilayah lain di seluruh permukaan bumi. 3. Sulit diperbanyak atau disalin. 4. Memiliki keterangan yang terbatas karena umumnya globe berskala kecil. 5. Daerah atau wilayah yang berukuran kecil dapat tidak tergambar atau tergambar namun kurang jelas. 6. Tidak lumrah ditambahkan simbol-simbol atau keterangan lain yang menjelaskan kenampakan rupa bumi pada globe untuk kepentingan tertentu. Kesimpulan, peta merupakan cerminan kondisi permukaan bumi, baik keseluruhan ataupun sebagian yang diperkecil serta ditampilkan pada bidang datar dengan memakai perbandingan atau skala tertentu. Adapun komponen-komponen dalam pembuatan peta yaitu judul peta, skala, legenda, tanda orientasi, diagram deklinasi, simbol dan warna, dan sumber dan tahun pembuatan peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dibedakan atas: simbol garis, simbol titik, simbol wilayah, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran. Selain itu, simbol peta juga dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu simbol kualitatif dan simbol kuantitatif. Perbedaan antara peta, atlas, dan globe yaitu peta merupakan sesuatu gambaran ataupun representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang diseleksi dari permukaan bumi, yang terdapat kaitannya dengan permukaan bumi ataupun benda-benda angkasa. Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang disusun menjadi satu wujud jilid, maupun dalam kondisi lepas-lepas namun tetap dikumpulkan menjadi satu. Sekian dari penjelasan materi kami. Bila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan di forum diskusi di e-learning Sibda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.